Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti sobek isi coklat keju. Nah, menurut aku roti ini tuh roti terlembut yang pernah aku buat. Seratnya sangat halus seperti kapas. Selain itu, untuk ketahanan kelembutan rotinya bisa bertahan hingga berhari-hari. Jadi sangat cocok untuk kalian yang mau berjualan roti. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 45 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 30 gram room butter dan 3 gram garam. Bisa juga diganti dengan margarin, tapi untuk membuat roti aku lebih suka menggunakan room butter supaya nanti hasil rotinya wangi. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur, aku pakai ukuran kecil. Dan terakhir aku tambahkan 120 ml air es. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 13 sampai 15 menit. Dan setelah total 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal. Nah, untuk adonan roti sebaiknya diuleni hingga kalis maksimal supaya nanti hasil rotinya itu bisa lembut hingga berhari-hari. Dan sekarang aku mau tes kekalisannya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan lalu aku bentangkan, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis atau window pane berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonannya ke alas kerja, dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket, karena ini adonannya memang cenderung lembek. Nah, ini adonannya aku bulatkan atau padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan sekarang adonannya mau aku timbang dan bagi-bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 50 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Sekarang adonannya mau aku rounding hingga bentuknya bulat, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini mau aku istirahatkan selama 15 menit. Dan setelah 15 menit didiamkan, nah ini adonannya udah relax, udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dibentuk. Pertama aku olesi dulu alasnya dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu aku ambil 1 adonan. Selanjutnya adonannya aku gilas menggunakan rolling pin ke atas ke bawah hingga bentuknya memanjang. Nah, ini rolling pinnya sudah aku olesi dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Lalu adonannya aku balik, bawahnya direkatkan. Lalu aku beri isian selai coklat. Nah, untuk selai coklatnya aku pakai selai coklat merek Colata. Selanjutnya ini aku gulung hingga selai coklatnya itu harus benar-benar tertutup supaya nggak bocor. Dan terakhir seperti biasa untuk bagian ujungnya wajib dikunci dengan cara dicubit-cubit supaya nggak bocor ketika dipanggang. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan aku tata ke dalam loyang.
Dan untuk loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 22 cm. Untuk seluruh permukaan loyangnya sudah aku olesi dengan margarin. Dan sekarang aku mau buat roti yang isian keju. Prosesnya sama seperti sebelumnya, adonannya digiling ke atas ke bawah memanjang. Lalu dibalik. Bagian bawahnya direkatkan. Lalu aku beri isian keju cheddar parut. Dan supaya rasanya nggak asin aja, ini aku tambahkan sejumput gula pasir. Selanjutnya adonan rotinya digulung kembali hingga tertutup rapat. Dan terakhir dikunci dengan cara dicubit-cubit. Lalu aku tata ke dalam loyang berdampingan dengan roti yang diisi dengan selai coklat. Nah, ini semua adonannya udah selesai, aku beri isian. Selanjutnya ini mau aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya ini mau aku kuas dulu menggunakan susu cair. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada susu cair, kalian bisa gunakan air putih biasa aja. Yang penting tujuannya supaya permukaan adonannya itu nggak kering ya, jadi dia tuh lembab. Dan setelah selesai dikuas, sekarang ini mau aku topping. Nah, untuk roti yang coklat aku topping pakai meses coklat. Dan untuk roti yang isian keju aku pakai topping keju cheddar parut. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Jadi langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan roti ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 20 menit dipanggang, nah ini roti sobeknya udah mateng, hasilnya cantik banget. Langsung aja mau aku keluarkan dari dalam oven. Selagi panas langsung aja olesi permukaan rotinya dengan margarin. Aku pakai room butter supaya lebih wangi. Nah ini tujuannya diolesi supaya lebih glowing dan rotinya itu lebih moist. Setelah semua permukaan rotinya diolesi dengan margarin atau butter, sekarang mau aku keluarkan rotinya dari dalam loyang. Nah ini bagian bawahnya juga bagus ya, matang merata. Nah ini tuh tekstur rotinya empuk banget, lembut, bisa kalian lihat sendiri. Pokoknya itu empuk, lembut, chewy, moist. Pokoknya lembutnya tuh bisa tahan hingga berhari-hari, jadi sangat cocok sekali untuk berjualan. Dan sekarang rotinya mau aku sobek. Nah ini tuh beneran lembut banget, pokoknya seperti roti-roti ala bakery gitu ya. Lembutnya pokoknya nggak kalah dari roti-roti ala bakery ternama. Bisa kalian lihat seratnya sangat halus, mirip sekali seperti kapas. Nah jadi ini dia roti sobek isi coklat kejunya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti lagi karena kebetulan ada yang order roti. Nah untuk satu resep 250 gram terigu bisa menghasilkan berbagai macam varian roti ala bakery. Dan tentunya rotinya harus empuk, lembut, dan lembutnya harus bisa tahan berhari-hari karena memang untuk dijual. Nah yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai.
Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 1 gram bread improver, 15 gram susu bubuk, 30 gram room butter dan 3 gram garam. Nah, untuk membuat roti aku selalu pakai room butter supaya nanti hasil rotinya wangi. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur ukuran kecil. Dan terakhir aku tambahkan 130 ml air es. Nah, kalau misalkan kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan airnya secara bertahap atau jumlah airnya bisa dikurangi sebanyak 100 ml. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal. Seperti yang aku katakan tadi, adonannya memang lembek, tapi nggak apa-apa, lanjut aja diuleni atau di mixer. Nanti juga kalau misalkan adonannya sudah kalis, hasilnya bakalan bagus. Dan untuk speed mixernya ini aku naikkan menjadi nomor 2, lalu lanjut diuleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15-16 menit. Dan setelah total kurang lebih 16 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis atau kalis maksimal, terlihat dari permukaan adonan yang mulus. Dan untuk adonan roti itu memang harus kalis maksimal supaya rotinya bisa lembut sampai berhari-hari. Langsung aja aku mau cek kekalisannya. Nah, ini adonannya aku bentangkan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri adonannya bagus banget, kalis maksimal. Nah, ini untuk alas granitnya aku olesi dulu dengan minyak goreng karena memang adonannya lembek, jadi supaya nggak lengket. Nah, jangan lupa tangan juga harus diolesi dengan minyak goreng. Lalu aku pindahkan adonannya ke atas alas dan ini aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Langsung aja adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi. Nah, untuk roti gembong aku pakai berat 40 gram sebanyak 5 buah, dan untuk sisanya aku pakai berat 50-53 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Nah, untuk yang 5 ini beratnya 40 gram dan untuk yang 6 ini beratnya 50-53 gram. Langsung aja adonannya akan aku rounding atau bulatkan. Nah, ini adonannya aku padatkan dulu dengan cara ditarik-tarik ke belakang seperti ini. Lalu aku rounding di atas alas sehingga bentuknya bulat dan bawahnya terkunci rapat. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting cukup 15 menit aja. Dan setelah 15 menit di resting, nah ini adonannya udah relax dan udah sedikit mengembang juga. Ini udah siap untuk dibentuk. Pertama aku siapkan dulu terigu sedikit aja untuk baluran tanganku supaya nggak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku ambil 1 adonan roti gembong. Selanjutnya ini akan aku rolling memanjang ke atas dan ke bawah. Lalu adonannya dibalik. Dan bagian bawah adonannya aku rekatkan. Lalu digulung sambil dipadatkan. Dan terakhir adonannya harus dikunci rapat dengan cara dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang adonannya nggak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung aja akan aku tata ke dalam loyang yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan untuk ukuran loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm.
Dan sekarang giliran adonan roti yang beratnya 50-53 gram. Nah, ini bagian ujungnya aku pipihkan. Lalu adonannya dibalik. Selanjutnya digulung sambil dipadatkan. Seperti biasa, tahap terakhir jangan sampai ketinggalan, yaitu bagian ujung adonannya harus dikunci rapat dengan cara dicubit-cubit supaya nanti ketika dipanggang adonannya nggak terbuka. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini akan aku tata ke dalam loyang yang sudah aku olesi dengan margarin. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bentuk, dan ternyata untuk loyang yang hitam ternyata hanya muat untuk 5 adonan aja. Langsung aja ini akan aku proofing selama 1 jam 10 menit, dan jangan lupa ditutup supaya permukaan adonannya nggak kering. Dan setelah selang 1 jam 10 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Nah, sebelum dipanggang biasanya aku kuas dulu menggunakan air putih aja, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kuning telur atau susu cair itu lebih bagus. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven, langsung aja aku masukkan adonan roti gembong ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini roti gembongnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven, dan sekarang bergantian aku mau manggang sisa adonan roti lainnya. Nah, ini adonan rotinya aku simpan di rak yang paling bawah, tapi sebaiknya disimpan di rak tengah aja supaya bagian bawah rotinya nggak mudah gosong. Dan untuk suhunya sama 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 17 menit. Dan untuk roti gembongnya segera setelah keluar dari oven langsung aja dihentakkan supaya rotinya nggak turun atau kempes. Selanjutnya rotinya akan aku keluarkan dari dalam loyang. Dan selagi panas langsung aja akan aku olesi permukaan rotinya dengan margarin supaya lebih moist dan juga glowing. Karena ini rotinya udah ditunggu sama konsumen, langsung aja akan aku belah bagian tengahnya, tapi jangan sampai terputus ngebelahnya ya. Setelah rotinya terbelah seperti ini, langsung aja aku berikan topping yang melimpah. Nah, ini alhamdulillah roti gembongnya udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ke roti sisanya yang sedang dipanggang. Nah, ini tadi di tengah-tengah pemanggangan sekitar di menit ke-8 aku pindahkan raknya ke rak tengah karena bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan. Dan setelah 17 menit dipanggang, nah ini rotinya udah matang, langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Seperti biasa, selagi panas langsung aja aku olesi permukaan rotinya dengan margarin supaya lebih moist. Dan sekarang rotinya mau aku topping. Nah, ini roti yang pertama mau aku topping dengan abon.
Pertama, rotinya mau aku belah dulu sedikit bagian tengahnya supaya mayonesnya nanti bisa masuk ke dalam roti. Lalu aku olesi dengan mayones yang sudah aku campur dengan kental manis. Nah, ini diratakan hingga menutupi seluruh permukaan roti. Lalu aku topping dengan abon ayam. Nah, ini juga sama, abonnya harus diratakan supaya hasilnya rapi dan juga cantik. Sekarang lanjut ke roti yang kedua. Nah, ini untuk roti yang kedua mau aku topping dengan keju. Lalu aku olesi dengan buttercream yang sudah aku campur dengan glaze tiramisu supaya nanti rasanya lebih enak. Dan untuk roti yang ketiga mau aku topping dengan meses coklat. Dan untuk olesannya di sini aku pakai buttercream yang sudah aku campur dengan glaze coklat. Nah, ini roti yang keempat mau aku topping dengan choco crunchy. Dan untuk roti yang terakhir ini mau aku topping dengan meses warna-warni. Nah, ini untuk olesannya sama, aku pakai olesan buttercream yang sudah aku campur dengan glaze tiramisu. Nah, ini dia hasilnya, berbagai macam varian roti ala bakery hanya dengan 250 gram terigu. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi buat kalian yang mau memulai usaha berjualan roti. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti pisang coklat keju. Rasanya enak banget, rotinya super empuk, lembut, bikinnya juga sangat gampang. Bahkan pemula sekalipun pasti bisa membuatnya. Dan untuk ketahanan kelembutan rotinya bisa sampai berhari-hari, jadi sangat cocok kalau untuk dijual. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama aku mau melelehkan 1 sendok makan margarin untuk memanggang pisang. Nah, untuk jenis pisang yang aku pakai pisang kepok. Kalian bisa pakai pisang apa aja, yang penting pisangnya sudah matang dan juga manis. Nah, ini dimasak hingga pisangnya kecoklatan atau ada yang gosong-gosong di permukaannya. Dan setelah salah satu sisi pisangnya ada yang sudah yang gosong-gosong, selanjutnya dibalik dan ini lanjut dimasak hingga matang. Nah, ini menurut aku udah matang karena hampir seluruh permukaan pisangnya udah ada yang gosong-gosongnya. Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum digunakan. Lanjut, aku mau buat rotinya dari 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk,
1 gram bread improver, 30 gram room butter, dan 3 gram garam. Supaya rotinya lebih wangi, aku lebih suka pakai room butter, tapi kalau misalkan tidak ada bisa diganti dengan margarin. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur utuh ukuran kecil, dan terakhir aku tambahkan 90 sampai 100 ml air es. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 2-3 menit. Dan setelah kurang lebih 2 menit diuleni, nah ini adonannya udah setengah kalis. Langsung aja aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin, mulus, dan juga halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku cek kekalisannya, nah ini aku bentangkan seperti ini, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis yang gak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja, dan jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak lengket. Nah ini adonannya aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 40 sampai 41 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi, aku dapat 12 buah. Langsung aja ini akan aku rounding atau bulatkan. Nah kurang lebih seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini mau aku diamkan selama 10 menit. Dan setelah didiamkan selama 10 menit, adonannya udah sedikit mengembang, udah rileks. Nah ini udah siap untuk dicetak atau dibentuk. Nah ini aku ambil satu adonan. Selanjutnya adonannya akan aku rolling hingga bentuknya pipi dan memanjang. Dan setelah pipih, aku mau balik adonannya supaya bagian yang mulusnya nanti berada di luar. Lalu aku tekan-tekan bagian ujungnya. Nah ini aku rapihkan lagi. Lalu aku beri selai coklat. Dan juga pisang yang sudah dimasak tadi. Selanjutnya aku gulung hingga benar-benar tertutup, dan jangan lupa pinggirnya dikunci supaya nggak bocor ketika dipanggang. Dan untuk bagian sisa adonannya aku kerat-kerat seperti ini. Lalu ini aku gulung kembali. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam cup yang panjang. Nah ini alasnya aku olesi lagi dengan minyak goreng karena tadi agak lengket ketika aku mau membalikan adonan. Nah ini aku ambil lagi adonan. Selanjutnya ini mau aku rolling hingga bentuknya pipih sama seperti sebelumnya. Dan setelah pipih ini aku balik, bagian ujungnya aku tipiskan atau rekatkan ke alas. Lalu aku beri selai coklat.
dan juga pisang. Nah, ini pisangnya aku lumatkan karena untuk roti yang ini mau aku simpan di wadah yang bulat supaya bisa ditekuk. Jadi pisangnya di sini aku lumatkan. Nah, ini aku beri juga keju cheddar parut. Lalu ini aku tutup dan pinggirannya jangan lupa dikunci supaya nggak bocor. Dan setelah digulung, bagian sisa adonannya ini juga sama dikerat-kerat seperti ini. Lalu digulung kembali hingga selesai. Nah, untuk roti pisang coklat keju ini di sini aku pakai cup roti yang bulat seperti ini. Makanya tadi untuk pisangnya aku lumatkan terlebih dahulu supaya bisa ditekuk. Nah, ini semua adonan pisangnya udah selesai, aku beri isian. Selanjutnya ini mau aku proofing kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini udah di menit ke-50, adonannya udah mengembang dan sekarang waktunya aku mau manasin oven. Dan sebelum dipanggang, adonan rotinya aku kuas dulu menggunakan susu cair. Nah, ini susu cairnya aku buat dari susu bubuk sisa adonan roti tadi yang aku seduh dengan air. Tapi kalau misalkan mau dikuas menggunakan air putih aja juga boleh. Setelah semuanya selesai dikuas menggunakan susu cair, selanjutnya untuk yang pisang coklat di sini aku taburi atau topping dengan meses coklat, dan untuk yang pisang coklat keju aku biarkan polos aja. Nah, ini adonan rotinya aku pindahkan ke atas teflon oven. Nah, ini karena oven aku ukurannya kecil, jadi untuk pemanggangannya aku bagi menjadi 4 bagian. Jadi setiap sekali pemanggangan itu aku oven 3 roti, dan untuk sisa roti atau adonan yang mengantri atau menunggu aku simpan di dalam kulkas supaya tidak overproofing. Dan ini dipanggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 15-18 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ternyata untuk oven aku ini 13 menit aja udah cukup, rotinya udah mateng. Langsung aja mau aku angkat atau keluarkan dari dalam oven, warnanya cantik banget. Lalu aku lanjut memanggang sisa kloter selanjutnya dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan segera setelah keluar dari oven, nah ini rotinya masih panas banget, langsung aja aku kuas atau oles menggunakan margarin supaya permukaannya glowing dan juga lebih moist. Nah, ini kloter kedua udah mateng, langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan rotinya selesai dipanggang. Nah, ini dia roti pisang keju coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti sisir yang super lembut berserat halus seperti kapas, layaknya roti-roti yang dibuat di bakery profesional. Rahasianya karena di sini untuk membuat adonannya di sini aku pakai hand mixer dari Samono. Bentuknya kecil sehingga sangat nyaman ketika digunakan karena ringan. Tapi walaupun begitu putarannya sangat kencang dan juga kuat sehingga dalam membuat adonan roti bisa lebih cepat kalis. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin roti sisirnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku pakai full protein tinggi. Lalu aku tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi,
1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 3 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kali. Selanjutnya aku naikkan speednya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya, dan apabila adonannya bisa dibentangkan seperti ini dan membentuk selapu tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan ini aku padatkan seperti ini terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 35 sampai 36 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 15 sampai 20 menit. Dan setelah 20 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax, udah cukup dan udah siap untuk dibentuk. Nah ini aku ambil satu adonan, lalu ini akan aku gilas menggunakan rolling pin. Digilas memanjang seperti ini ke atas dan ke bawah hingga semua gelembungnya pecah. Lalu adonannya aku lipat. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya adonannya akan aku masukkan ke dalam loyang. Nah untuk loyangnya aku pakai ukuran 12 x 24 cm dan seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan usahakan menyusun adonan ke dalam loyangnya itu harus rapi supaya nanti hasil rotinya juga bagus. Nah ini semua adonannya udah selesai aku susun ke dalam loyang. Ini udah serapih yang aku bisa. Selanjutnya ini akan aku tutup menggunakan serbet, lalu aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam 15 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Nah ini aku kuas-kuas dulu pakai air biasa, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kuning telur ataupun susu cair juga boleh. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Jadi ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 190 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 20 menit dipanggang, nah ini roti sisirnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Selanjutnya rotinya aku pindahkan ke atas cooling rack.
Nah, ini bisa kalian lihat hasilnya cantik banget, matang merata, bagian pinggir dan bawahnya juga matang ya, warnanya jadi agak kecoklatan. Selagi panas, permukaan rotinya aku olesi dengan margarin supaya hasilnya lebih lembab dan juga moist. Nah, ini dia roti sisir yang super lembut dan berserat kapasnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.